أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والهادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب Utsman Batawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kita menyambung pelajaran yang terdahulu, halaman 3. Pelajaran terdahulu sudah dijelaskan dan diterangkan bahwa ma'rifat itu atau mengenal akan Allah itu syaratnya 3. Pertama, jazam, ada keyakinan. Yang kedua, muwafaqat pada hak, sesuai dengan yang benar. Yang ketiga, dalil, ada dalilnya. Itu halaman 3 ada kotak 4 biji kotak. Nah, maka inilah dikata ma'rifat. Nah, tetamulah. Yang kedua, kotak kedua. Kotak yang pertama sudah semalam dijelaskan, yaitu ciri khas orang yang ma'rifat 3 tadi. Keyakinannya 100%, yakininya bujur sesuai dengan para ulama, Quran, hadis, dan dalilnya nya tahu, baik dalil nakli yang tertulis maupun dalil pada akal. Lalu yang kedua, ini ma'rifat juga tapi kada sempurna, yaitu zazam, yakin 100%. Yakinnya 100% juga. Nahab, mantap. Muwafaqat pada hak, keyakinannya tadi sesuai dengan yang benar juga. Kada menyalahi kada menyalahi dengan keyakinan para ulama-ulama terdahulu, sama dengan keyakinan para ulama terdahulu, sama dengan anjuran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, cuma ada sempurnanya di mana? Yaitu tetapi tiada dengan dalil. Kada bisa menyebutkan dalilnya. Misal nanti ini, nah, Allah itu bersifat melihat. Allah bersifat melihat, sama, mendengar, basar, melihat. Allah bersifat basar, melihat. Nah, yakinlah Allah bersifat melihat, yakin. Yakinnya sampai 100%. Buktinya di papan diri disuruh berubah keyakinan, kada mau. Yakin 100%. Nah, dan keyakinannya itu sesuai dengan keyakinan para ulama terdahulu. Kada menyalahi. Tapi ketika orang itu ditanya, apa dalilnya? Kada kawanya menjawab. Nah, maka ini ma'rifat juga, cuma kada sempurna. Maka kategorinya masuk di dalam inilah yang dikata taqlid sahih. Nah, mengikut yang bujur, tapi kada bisa menjelaskan kenapa bujur. Pahamailah. Misal pian mengikuti guru pian ikuti. Guru pian itu bisi keyakinan bahwa Allah maha melihat. Guru pian itu tahu dalilnya dan sidin yakin 100%. Kita cuma umpat keyakinan guru bahwa Allah maha melihat. Kita ditanya apa dalilnya bahwa Allah maha melihat, kita kada bisa menjawab. Maka ma'rifat kita kada sama dengan ma'rifat guru tadi. Guru tadi bisi dalil, kita kada bisi dalil. Nah, lalu taklid sahih ini kenapa disebut sahih? Karena ini masih mengikut guru yang bujur. Nah, maka disebut sahih ngarannya. Kenapa disebut taklid? Mengikut. Kenapa sahih? Karena yang diikutinya bujur, kada salah.
kada guru kuntau yang diikutinya. Nah, kalau mengikuti guru kuntau siapa tahu salah. Nah, ini yang diikutinya bujur juga guru tadi. Nah, cuma kada sempurna dan bisa berbahaya apabila berbahayanya. Nah, apabila guru tadi kan kada semua orang, kada semua hamba-hamba Allah ini berisi istiqomah. Apabila guru yang kita ikuti tadi walaupun sidin asalnya bujur, ternyata sidin suatu hari berubah etikat lah, sedangkan kita hanya mengikut guru, ternyata sidin berubah etikat sidin berubah. Apa etikat sidin? Allah kada melihat di sidin berubah pulang. Lalu kita karena sudah mengikuti guru itu, kita umpat jua dengan keyakinan yang guru berubah tadi. Nah, apabila keyakinan kita seperti itu, maka kita termasuk kufur narannya. Nah, makanya kenapa walaupun guru itu sahih diikut masih berbahaya? Siapa tahu guru itu berubah etikat. Bila guru itu berubah etikat dan kita cenderung untuk mengikuti sidin terus, berubah juga etikat, maka itulah datak berbahayanya. Nah, jadi itu kalau kita kada berisi dalil saurangan. Nah, apabila masih mengikut seseorang walaupun benar, masih ada bahayanya. Selama kita belum berisi dalil yang kuat. Nah, tapi mun kita bang kada sanggup berisi dalil karena otak kita lemah. Memikirkan dalilnya otak kita tuh lemah, kada sanggup. Kayak apa dalilnya ya boleh aja. Berhitung aja ngalih. 1 tambah 1 berapa? 3 ajanya. Kan salah loh, padahal nyaman benar pertanyaannya. 1 tambah 1 2, dijawabnya 3. Berarti otaknya lemah memikirkan dalil. Nah, maka ini kada apa-apa, kada berdosa. Nah, amun orang tadi otaknya sehat aja, ibarat di kelas ranking 1 berhitung bujur, matematika lihai, pelajaran-pelajaran yang lain paham aja, ternyata masih mengikut, kada mau mempelajari dalil-dalilnya, itu berdosa. Misal pian pintar sekolah, lalu pian basic keyakinan sama dengan keyakinan guru pian aja, kada mau memikirkan apa dalilnya bahwa Allah bersifat melihat misal. Nah, maka kalian berdosa karena harusnya mampu juga memikirkan apa dalilnya itu. Nah, lalu pulang kalau hanya sekedar berdosa aja masih kurang lebih, minta ampun diampuni. Nah, bahayanya bisa masuk ke wilayah kafir. Apa itu? Karena guru tadi bisa jadinya berubah etikat. Nah, kalau kita mengikuti guru sedangkan guru tadi berubah etikat, kita umpat berubah juga. Nah, bahaya di situ bahayanya. Padahal asalnya bujur aja sudah kita ikutin kayak ini. Paham telah? Nah, itu pembahasan masalah taklid sahih. Caranya boleh mengikuti guru yang bujur bila otak kita lemah memikirkan dalil. Nah, yang ketiga, ini ma'rifat sangat tidak sempurna ma'rifatnya. Nah, jazam berisi keyakinan kuat 100% keyakinannya Allah itu ujarnya ada, misalnya kuat keyakinannya. Nah, tapi kita lihat dulu sini, nah, tiada muafakat pada hak. Nah, tapi keyakinannya yang kuat tadi kada muafakat pada hak. Ujarnya Allah Ta'ala itu adanya tadi kayak manusia batangan babatis, maka yakin benarnya tuh bahwa Allah Ta'ala tuh ada, rumahnya di arah sana misal. Nah, itu keyakinannya tadi kada muafakat dengan hak, kada sesuai dengan Al-Quran, hadis dan para ulama, tapi keyakinannya kuat benar. Nah, tetapi di sini dipadahkan dengan dalil. Sekalinya orang tuh bisi dalil juga, bisi dalil dalam Al-Quran. Nah, maka inilah yang dikata jahil murakkab narannya. Arti jahil tuh bahasa Arab, bahasa kitanya belum paham, belum tahu, belum mengerti, jahil narannya. Arti murakkab di situ jahilnya tadi berlapis-lapis. Inya merasa bujur padahal salah. Kenapa inya kuat merasa bahwa inya bujur? Karena inya merasa bisi dalil, padahal dalilnya tadi kada kaya itu pemahamannya. Nah, nang kaya menganggap Tuhan itu di aras berdiam.
Ada bacaan dalilnya, ujarnya. Nah, anggapannya tadi nang kayak itu merasa dalilnya ada. Lalunya kacak benar, kuat benar keyakinannya, padahal keyakinannya tadi kada sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Nah, ini disebut jahil murakab. Ini berbahaya nih. Jahilnya tuh berlapis-lapis. Kenapa maksud berlapis-lapis? Nah, kayak ini. Nah, pertama, inya salah paham, jahil sudah. Kejahilan yang pertama salah paham. Yang kedua, inya kada paham, kada mengerti bahwa inya salah paham. Dua sudah. Yang ketiga, inya menganggap orang yang bujur itu salah. Tiga sudah kejahilannya. Misal, kambing lawan sapi. Karena kita kada pinandu mana kambing mana sapi, lalu ditanya, tunjukkan mana kambing. Ada sapi, ada kambing. Jadi ujar orang, coba tunjukkan mana kambing. Nah, lalu yang orang jahil murakab ini menunjuk sapi. Pahamlah? Sapi ditunjuknya, bujurkah salahkah? Salah. Nah, tapi karena inya merasa yakin mendengar kabar bahwa yang naran kambing itu baparut, babatis ampat, parutnya ganal, batalinga, merasa bisi dalil, ini jinya naran kambing, padahal sapi. Nah, ini jahilnya berlapis-lapis. Bahasa Banjarnya kada pahamnya tadi parah benar, berlapis-lapis. Pertama, inya kada tahu yang mana sebujur-bujur kambing. Buktinya sapi ditunjuknya. Yang kedua, inya kada tahu yang mana naran sapi. Buktinya sapi itu dibedakannya kambing. Nah, dua kada bungulnya. Paham lah pian. Yang ketiga, inya kada tahu bahwa inya salah. Nah, tiga lapis dah bungulnya. Yang keempat, inya memadahkan orang yang menunjuk kambing itu kambing, dipadahakannya salah, empat kesalahannya. Paham lah dulu nih. Nah, jadi hati-hati kita jangan sampai ke jahil murakab nih. Keras bener. Biar ahli ibadah di akhir zaman ini banyak orang ahli ibadah karena kada bujur-bujur belajar masuk ke wilayah kategori jahil murakab. Merasa bisi dalil, merasa seorang bujur, padahal salah. Padahal salah. Model kayak berisi pengetahuan dangkal, merasa nang kayak ini mendengar kabar ya tahu sedikit aja yang ngaran amas tuh kuning, setiap kuning pasti amas sejarnya. Pajah lampu pinata tarang upih ada kuning mah amas tuh jinya, japainya japai hau jinya kenapa nih amas bisa lama kayak ini. Nah, jangan-jangan tanganku saku yang bakaramat bisa melemahkan benda yang karas. Biasanya amas tuh karas dan kuning, japai luar biasa. Wah, ini tanganku berkat rajak bejikir akhirnya yang karas-karas jadi lamah ku japai. Oh, karena inya jahil merasa diri bisi kelebihan pulang, merasa diri bakaramat pulang. Sekali benyala lampu dilihati tahi. Nah, pahamlah pian nih. Jadi kada semua kuning itu emas. Pahami dosa bujur-bujur. Pahami. Jadi kada semua dalil itu menunjukkan sesuatu kebenaran. Kada semua. Pahamilah. Nah, ini tuh. Yang keempat, nah ini parah lagi yang keempat pulang. Ma'rifatnya parah benar. Yaitu jazam. Yakin benar. Tiada muafakat pada hak yang diyakininya kada sesuai dengan yang benar. Dan tiada dengan dalil. Dalilnya kada ada juga. Sudah kada berdalil, sudah yang diyakininya kada bujur, tapi kuat benar keyakinannya. Karas benar, kada kawa dikakarasi, karas benar sidin. Pokoknya bila mengarasi pun aku nih ikut tampiling ya sidin. Nah, karas benar narannya itu. Nah, maka inilah yang dikata taklid batil narannya. Biasanya orang kayak ini salah berguru. Berguru lawan guru kuntau. Harusnya guru tauhid, jangan guru kuntau. Lalu tabawa ajaran yang baharatan, bajajagawan, para sabujur, padahal salah. Maka menurut takuni, mana dalilnya? Kada tahu juga. Ingat kuat di keyakinan aja. Nah, ini pun bisa salah juga, bisa berbahaya juga. Nah, jadi
Paham sudah kita itulah bahwa yang ngaran ma'rifat itu keyakinan 100% yang diyakini benar sesuai dengan Quran, hadis dan para ulama, dan kita paham dalilnya. Paham sudah, alhamdulillah. Adapun sambungannya di bawah. Adapun artinya dalil yaitu, nah, apa yang dimaksud dengan dalil? Yaitu barang. Nah, di situ tulisannya barang. Maksud barang itu bukti. Nah, tulisnya di bawah barang itu bukti. Ini kan bahasa orang bahari, Bang, zaman Majapahit. Kita zaman milenium. Jadi barang itu maksudnya bukti. Dalil yaitu bukti yang menunjuki atas kebenaran sesuatu. Nah, jadi ada sesuatu fakta, sesuatu itu fakta maksudnya lah. Bisa benar, bisa salah, bisa memang bujur-bujur fakta, bisa salah. Mengetahui bahwa fakta itu memang bujur-bujur fakta, harus ada dalilnya dulu. Nah, harus ada buktinya dulu. Nah, maka keterangan yang menunjukkan kepada bahwa sesuatu itu benar-benar bujur atau bujur-bujur benar disebut dalil. Naranya keterangan itu disebut dalil. Paham telah? Nah, adapun dalil akal, tambahi akal situ. Adapun dalil akal wujudnya Allah Ta'ala, nah itu satu-satu. Jadi ulun membaca, pian membaca juga tulisannya. Siapa tahu kena pian insyaallah barataan ini jadi ustadz barataan. Nah, jadi kita mengajarkan kitab ini, jadi pian membacanya mudah karena dahulu pernah mendengar guru membaca dan kita melihat langsung bacaannya kayak ini waktu guru membaca bahari japian. Nah, kayak ini bacaannya. Tambahi di situ adapun dalil akal wujudnya Allah Ta'ala. Maksud wujud itu adanya Allah Ta'ala. Nah, pada dalil akalnya dengan segala sifatnya. Allah bisa sifat banyak, cuma diringkas 20. Nah, dalil bahwa Allah bersifat wujud dengan segala sifat-sifatnya yang lain adalah dalil akalnya tuh apa? Arti akal tuh hasil kita berpikir yang sehat itu. Nah, apa dalilnya bahwa Allah tuh bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai ke 20 sifat itu? Nah, adalah itu memadai. Maksud memadai itu cukup. Cukup dengan dalil ijmali. Nah, arti ijmali di sini secara garis besar. Nah, cukuplah dengan secara garis besar dalilnya ijmali, garis besar. Artinya secara umumnya, yaitu, nah apa dalilnya? Jadi pian inilah supaya kita kada berdosa lagi. Sebab kita disuruh mengenal Allah dengan yakin dan pengenalan kita kada bersalahan dengan para ulama dan berdalil. Nah, dalilnya itu sekurang-kurangnya ini sekurang-kurang dalil. Ke-20 sifat Allah Ta'ala tadi dalilnya cukup satu ini aja, dalil akalnya cukup satu ini aja. Makanya perhatikan nih, cukup satu ini aja, asal paham ini apa? Yaitu keadaan bumi, langit dan barang yang ada dalam keduanya. Maksud barang itu apa aja yang ada di dalam keduanya. Bumi, apa yang ada di bumi seluruhnya. Langit, apa yang ada di langit seluruhnya. Seluruhnya itu menjadi dalil lah adanya Allah yang bersifat 20 itu. Jadi bisa orang bertakun lawan pian, Allah bersifat wujud inggih japian. Nah, pada dalil akalnya alam semesta, bumi, langit dan apapun yang ada di antara keduanya itu dalil bahwa Allah bersifat wujud. Karena pulang Allah bersifat qidam. Nah, pada dalilnya pian jawab pulang alam semesta, bumi, langit dan apapun yang ada di antara keduanya. Allah bersifat baqa. Apa dalil akalnya? Pian jawab kayak itu juga sama sampai ke 20-nya. Dalil akalnya sama itu aja, bujur sudah nih tuh. Itu minimal naranya. Arti minimal tuh sekurang-kurangnya. Nah, orang bahari mungkin membaca kitab-kitab klasik bahari
Sambatannya itu baharu alam. Pernahlah mendengar kata-kata baharu alam? Pernah lah. Nah, apa dalilnya? Baharu alam ya. Baharu alam itu bahasa zaman Majapahit. Bahasa kita ini dijadikannya alam semesta, langit, bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya menjadi dalil adanya Allah bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, terus sampai ke 20. Nah, diringkas oleh orang Bahari, baharu alam. Baharu itu bahasa orang Bahari. Kalau dipindah ke bahasa kita, dijadikannya alam, diciptakannya alam, menjadi dalil bahwa Allah bersifat 20 sifat. Paham lah? Jadi pian sudah bisi dalil akal sudah wah ini. Nah, secara umum, secara garis besar, secara detailnya kayaknya kita belajar ada gini, secara detail, secara terperinci, satu-satu dalilnya ada. Cuma secara umum dulu. Kalau sudah kita menjawab, kalau bang misalnya pian di rumah ditakuni abah, mama, pina belajar sifat 20 jabah. Coba bang, Allah bersifat wujud, Allah ada. Napa dalil akalnya? Pian jawab, dijadikannya alam semesta, langit dan bumi dan apapun ada di antara keduanya menjadi dalil bahwa Allah bersifat wujud. Kidam bang, napa dalil akalnya? Sama bahaya itu juga. Baka bang, itu juga bahaya. Sama basar kalam bang, napa sama itu juga ke 20 nya kah? Inggih bahaya. Nah, paham sudah tuh. Paham lah dulu. Nah, dalilnya secara umum, secara garis besar. Nah, ini dalil akal narannya. Dan sambungannya, dalil akal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang disebut dalil nakli, dalil yang tertulis di dalam Al-Quran. Kan tadi dalil ada dua, ada dalil akal, kita berpikir, ada dalil nakli yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, dalil akal ini harus sesuai dengan dalil nakli. Kada boleh inya model kayak bakarasan, harus sesuai kada dalil akal tadi dengan dalil nakli. Oh, sesuai. Mana dalil nakli tulisannya dalam Al-Quran? Tuh baca nah. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, ada bacaannya kada tuh? Kalau ada bacaannya berarti membaca. Kalau kada ada bacaannya bisa di langit pertama saku tuh. Mungkin ada di langit pertama, langit kedua. Taguring. Nah, jadi dalil akalnya Allah menjadikan langit dan bumi. Nah, adanya langit dijadikan, adanya bumi dijadikan, adanya apapun di antara langit dan bumi menjadi dalil akal bahwa Allah itu memang ada, bersifat kudrat, bersifat iradat, bersifat ilmu, bersifat hayat sampai ke 20-nya, dan sesuai dengan dalil tertulis, dalil nakli, yaitu bunyi kalimatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian, maksud kejadian itu di dalam penciptaan segala langit dan bumi dan bersalah-salahan malam dan siang. Maksud bersalahan itu silih bergantinya malam dan siang. Sesungguhnya sekalian itu, semuanya itu menjadi pertunjukan. Maksud pertunjukan di situ dalil, menjadi dalil atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu. Nah, jadi Al-Quran sudah memadahkan bahwa diciptakannya langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan bergantinya siang dan malam, itu sebenarnya menjadi dalil akan adanya Allah. Nah, tetapi yang bisa memahami dalil itu dipadahkan di sini bagi orang yang ada mempunyai akal. Mun inya mau memikirkan, paham. Mun kada mau memikirkan, kada paham. Kayak kita tuh melihat langit, kada mau memikirkan lawan siapa penciptanya, ingat langit aja yang dilihat. Melihat langit, ilih hijau ya, itu ay. Melihat gunung, ilih ganal-ganal luncup ya. Melihat sapi, ilih buntutnya panjang ya. Ingat situ aja. Itu sebenarnya kada menggunakan akal. Harusnya bila balik lihat sampai kepada sang pencipta. Nah, melihat langit indahnya,
melihat bumi luasnya, melihat alam semesta seluruhnya tadi, ternyata seluruhnya itu dijadikan oleh Allah. Nah, ini yang disebut menggunakan akal. Dan mustahil adanya alam semesta ada dengan sendirinya, itu mustahil. Pasti ada yang maulah. Nah, berpikir sudah pian tuh berpikir, mustahil gunung tuh mencongkong langsung ada. Nang kayak pian nih nah, maulah langsung ada mencongkong di sini. Pasti dulu mama abah kawin dulu ya, kalau mama abah pian kawin dulu. Nah, imbah kawin apa imbah kawin? Nah, imbah itu hanyar baranak dulu pian. Ada kada? Maulah pian langsung becungul. Mama siapa? Kada bisa mama aja. Abah mana? Kada daju aja. Kada lalu mustahil, pasti ada. Nah, kayak itu juga alam semesta. Ini banyu nah. Ini jam berapa tadi? Ada banyu jam 7 pagi tadi, kada ada banyu di sini nah. 7 pagi, jam 7 pagi tadi ada banyu di sini, kada ada lah. Nah, adanya nih hanya raja. Banyu ini hanya raja ada. Sekarang coba pian pikirkan, maulah banyu ini ada saurangan di sini. Kada masuk akal. Pasti ada yang menandak di sini. Pasti ada yang menandak, ya kada? Pasti ada yang menandak sini. Siapa orangnya? Ada ya orangnya. Pasti ada yang menandak. Mulanya langsung ada ting je becungol saurangan di sini ada banyu. Mustahil, akal kita kada menerima. Pasti ada yang menandak. Nah, sama dengan langit, pasti ada yang maulah. Bumi pasti ada yang maulah. Nah, seluruhnya tadi pasti ada yang maulah. Nah, maka seluruh yang kita lihat di alam semesta ini menjadi dalil bahwa ada Allah yang menciptakan. Nah, menjadi dalil bahwa Allah bersifat wujud, hidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wadaniyat, qudrat, irat, seru sampai mutakalliman 20. Pahamlah? Itu dalil akal narannya. Nah, sekarang sesuaikan dengan dalil Al-Quran. Ternyata dari Al-Quran kayak itu juga bacaannya, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil lail wan nahar la yatin liulil albab. Penciptaan langit yang terhampar, bumi dan apapun yang ada di antara keduanya, bagi orang yang mau memikirkan, jelas itu menjadi bukti akan adanya Allah. Pahamailah? Nah, sambung lagi. Titik di situ. Yang ada mampunya akal tuh bacanya ampunya, maksudnya mempunyai akal, pikiran adanya titik. Nah, titik dulu situlah, dititiki dulu di situ. Tetamulah adanya di situ bacaannya. Nah, setelah itu sambungannya sebagai lagi, maksudnya kisah bahasa lagi nih. Nah, dinukil, diambil, maksud dinukil itu diambil dari ibarat, maksud ibarat penjelasan, diambil dari penjelasan Syekh Suhaimi. As-Suhaimi ini aran sidin Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Nah, diambil dari penjelasan Syekh Suhaimi ini dengan maknanya, maksudnya dengan maksud saja, dengan maksudnya tuh nah, langsung ditulis sidin secara maksud saja. Adapun, nah ini kalimatnya. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi berkata, Jersidin, adapun ma'rifat kepada Allah Ta'ala, tetamulah bacaannya, adapun ma'rifat kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada segala Rasul, itu ulun tambahi segala di situ supaya lebih mudah dipaham. Nah, kalau aslinya kada ada bacaannya segala di situ ya kalau. Nah, terhenti. Maksud terhenti di situ berhubungan. Nah, berhubungan. Nyaman kenapa yang tulis di situ berhubungan. Jadi bila pian wayah melajari tahu berhubungan, ada di situ maksudnya terhenti. Ulangilah, adapun mengenal Allah, maksud ma'rifat itu mengenal Allah, dan ma'rifat dan mengenal segala rasul, maksudnya ma'rifat rasul itu mengenal segala rasul, terhenti artinya berhubungan atas pengetahuan yang 3 perkara. Nah, jadi mun handak kita pinandu kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul, mau kada mau kita harus mempelajari dan memahami 3 perkara ini dulu. Nah,
Apa 3 perkara itu? Yang terhimpun di dalam hukum akli. Jadi 3 perkara itu cakupan wilayahnya adalah hukum akal, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Nah, pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Ini hukum akal. Maka kalau kita sebut, karena ini disebut wilayah hukum akal, maka cara menyebutnya seperti ini. Nah, wajib pada akal, 1. Yang kedua, mustahil pada akal, 2. Yang ketiga, jaiz pada akal. Maksud pada itu menurut, wajib menurut akal, mustahil menurut akal, jaiz menurut akal. Maka dari itu, jadi ujar sidin, amun kita sebelum belajar sifat 20 harus paham dulu yang 3 macam ini. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan dengan sempurna atau tidak sempurnanya pemahaman kita tentang sifat 20. Kalau kita kada bujur-bujur paham yang 3 macam ini, karena kurang sempurna memahami sifat 20. Apa yang 3 macam itu? Wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Maka dari itu, nah ada bacanya di situ. Maka dari itu wajib hukumnya diketahui akan 3 perkara ini. Didahulukan, arti didahulukan itu berdahulu tahunya atas sebutan 20 sifat. Nah, jadi berdahulu yang 3 ini dipahami sebelum mengetahui 20 sifat Allah. Nah, pahamilah. Dan nanti jasidin ditambah lagi di sini ada sebutan, maksud sebutan itu penjelasan hukum syar'i, hukum syariat, dan hukum adi, hukum adat. Jadi hukum itu terbagi 3. Ada hukum pada akal, hukum akli, ada hukum syar'i, syariat, ada hukum adi, adat. Nah kita bagi mitan, karena mau cepat-cepat bisa kada paham. Ada hukum akal, ada hukum syar'i, ada hukum adi, adat. 3 macam. Ketiganya itu kena dijelaskan sidin. Nah, hukum akal, akli, hukum syar'i, hukum adi. Coba dihafal dulu. Ada 3 macam, nanti dijelaskan. Nah, wajib kita paham tentang penjelasan apa yang dimaksud hukum akal, apa yang dimaksud hukum syar'i, apa yang dimaksud hukum adi. Kenapa? Karena tuh di bawah, boleh dapat kebedaan satu sama lain adanya. Maksudnya, bila kita paham 3 macam definisi itu, kita bisa membedakan mana hukum akal, mana hukum syar'i, mana hukum adi. Nah, hukum akal tadi kan terbagi 3. Ada wajib pada akal, ada mustahil pada akal, ada jaiz pada akal. Sedangkan hukum syar'i ada 7. Hukum syar'i ada 7, karena di sebelahnya ada yang wajib, haram, sunnah, mubah, makruh, batal, sah. 7. Sedangkan hukum adi, hukum adat itu ada 4 pembagiannya. Itu insya Allah dijelaskan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang hukumnya wajib belajar sebelum mempelajari sifat 20, yaitu hukum akli. Atau dibacanya hukum akli yang ganal judulnya tuh. Nah, hukum akli. Nah, hukum akli terbagi 3 tadi. Ada wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Ini kena sebelum zuhur ada waktu sedikit setengah jam, silahkan betakun lah. Memang betakunnya kada sudah selesai acara betakun. Jadi yang mana kada paham silahkan bertanya aja lah. Sebab nih ulun yakin bang bisa ada yang kada paham, mungkin banyak kada paham lah. Nah, jadi silahkan betakun. Kalau yang wayah ini betakun mungkin terlalu kaku lah, jadi biar aja supaya lebih bebas kena bila sudah habis acara betakun. Bila ada waktu sebelum zuhur kan misalnya ada waktu masih, silahkan betakun lah.
kada boleh kita mun kada paham kada bertakun berdiamnya udah boleh, karena bila kita kada paham bertakun supaya paham. Bertakun tuh bisa lah dengan kawan, bertakun dengan kawan dihiga, sekalinya kawan kada paham juga sama, nah bertakun dengan gurunya, ada ustadznya, bertakun dengan ustadz, kada boleh kada paham didiamkan. Bahasa orang bahari kada tahu nih tuh, kada tahu kada paham tuh diharago, jangan, harus ditakunakan lagi. Nah itu. Nah cobalah hukum akli, tetamulah judulnya hukum akli, tetamulah. Nah yakni hukum akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Nah, hukum akal itu adalah hukum orang yang akalnya sempurna. Akal itu adalah cahaya atau nur yang ditaruh di hati seorang mukmin. Jadi setiap orang beriman berisi akal. Nah, akal itu bahasa istilah lain disebut nur atau cahaya. Yang dengan cahaya itu, nah sambungannya tuh, yang dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri. Nah, arti ilmu daruri yaitu yang tiada berhajat pada dalil. Maksud berhajat tuh kada perlu dengan dalil, kada perlu diterangkan. Misal kayak inilah. Jadi akal itu adalah nur yang Allah letakkan di hati kita, sehingga berkat nur tadi, berkat akal tadi, kita mudah memaham sesuatu yang sifatnya daruri. Arti daruri tadi ilmu yang kada perlu dijelaskan, cuma cukup melihat kita paham. Ilmu daruri naranya. Misal pian melihat kawan pina ya pina kayak apa nih, kesakitan, oh muhahabang segala apa lagi, muhanya takariyut, maka tadi pian di hatinya tadi makan macam-macam yang dimakan, sekalinya inya tuh buka kawisi. Nah paham sudah pian tuh, berarti inya hendak napa, hendak bahira. Nah kada perlu pian minta penjelasan, nyawa hendak napa aja kada perlu. Oi naranya adumnya doh hendak napa nyawa aja kada perlu ditakuni, pastinya hendak bahira, ketahuan sudah aja. Nah pahamnya pian bahwa kawan tadi buka kawisi hendak bahira itu karena ada akal di diri pian. Pahamnya pian bahwa kawan itu bahwa anak bahira itu karena ada akal. Nah akal itu disebut cahaya atau nur. Siapa yang mandak akalnya itu? Allah. Coba mun pian kada dijulungi Tuhan akal, melihat kawan tadi, oh gas-gasak muhanya takariyut, hendak modal sedikit keluar, hendak keluar aja. Masuk kawisi, pian kada bakal, pian halangi di muka wisi. Nah, berarti kada bakal pian. Kada ada akal laranya dihalangi aja. Jangan cepat lalu aja. Karena pian kada bakal, pian halangi, akhirnya tabahira disalawar. Nah, pahamlah dulu. Nah, jadi ada sesuatu ilmu yang bila melihat kita paham tanpa penjelasan. Itu disebut ilmu daruri naranya. Kada perlu berdalil. Nya anak bira kadul tuh jah. Iya, napa dalilnya aja kada perlu bertakun dalil. Ketahuan dia sudahnya buka kawisi. Nah, paham aja boleh. Nah, pahamnya pian bahwa si adul hendak bahira itu berkat ada akal di diri pian. Itu disebut akal naranya. Satu. Dan paham juga ilmu nadhari. Nah, dibacanya ilmu nadhari di situ. Yaitu ilmu nadhari adalah yaitu berhajat. Maksud berhajat tuh memerlukan pada dalil dan keterangan. Maksud dalil itu keterangan. Jadi kita nih misal belajar matematika. Ngalih lo nih matematika ini 250 ditambah 113. Ayo berapa? Ngalih sedikit. Harus pian berpikir. Nah, kawa menjawab. Kenapa? Karena ada akal. Nah, tapi basalang berpikir dulu. Maka ya basalang tuh berpikir dulu. Hanyar kawa menjawab. Maka ilmu yang dipikirkan dulu baru bisa dijawab, disebut ilmu itu ilmu nadhari namanya. Basalang berpikir dulu. Sama nang kayak pian dipadahkan misalnya Allah Ta'ala bersifat kudrat.
berkuasa. Kada bisa langsung paham kita, berpikir dulu. Oh, bujur kah dulu aja. Bujur juga kah? Ya, pian pikirakan dulu. Nah, pada dalilnya Allah bersifat kudrat. Nah, berpikir narannya. Kawa pian memikirkan, hasilnya memutuskan bahwa Allah memang bersifat kudrat. Oh, dasar bujur. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalil naklinya, dalil akalnya bang, mustahil Allah Ta'ala kada bersifat kudrat, kada bersifat kuasa, sedangkan ciptaannya ada. Pasti Allah itu bersifat kuasa. Nah, dalil akalnya narannya. Kawa pian berpikir ke situ berkat apa? Berkat akal, berkat nur yang diandak di hati setiap orang mukmin tadi. Pahamlah? Nah, paham. Nah, bila paham berarti ada nur narannya. Mun kada paham, nurnya taguring. Sambung. Dan artinya hukum akal. Nah, nih pengertian hukum akal. Kena ada kena ujiannya. Apa yang dimaksud hukum akal? Nah, hukum akal adalah menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang atau menafikannya. Paham dulu pian? Mungkin ada dijelaskan. Ini kata orang Majapahit Bahari. Hukum akal adalah menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang atau menafikannya. Nah, coba kita pindah kata-kata itu ke bahasa kita lah. Nah, hukum akal adalah menetapkan sesuatu, apakah ada sesuatu itu atau tiada. Nah, bujurkah itu? Ada bujurkah? Adakah? Kadadakah? Misalnya lah, contohnya maksud menetapkan sesuatu bagi sesuatu barang atau menafikannya. Misal Allah Ta'ala itu bersifat baqa. Apa arti baqa? Kekal. Nah, maka akal pun berpikir, bujur kada Allah bersifat kekal, bersifat baqa? Bujur kada? Nah, lalu akal berpikir. Pemikiran akal ini sampai kepada menghasilkan dasar bujur. Nah, berarti fungsi akal menetapkan sesuatu sehingga menjadi sebuah keputusan bahwa Allah memang bersifat baqa. Nah, satu fungsi akal yang disebut hukum akal. Yang kedua, mustahil Allah Ta'ala kada bersifat baqa. Binasa mustahil. Mun Allah sebagai Tuhan binasa, kayak apa? Siapa yang mengatur makhluknya? Yang mengatur gunung, mengatur langit segala macam. Mun Allah sebagai Tuhan binasa, maka mustahil Allah kada bersifat kekal. Nah, menetapkan bahwa Allah itu memang sidin bujur-bujur bersifat baqa, itulah yang disebut fungsi akal narannya. Atau bahasa di sini hukum akal. Nah, itu. Jadi menetapkan sesuatu barang itu barang apa aja? Bisa Allah bersifat baqa misalnya, atau misalnya sifat-sifat yang lain. Nah, bagi sesuatu barang atau menafikannya. Misalnya ada orang memandangkan Allah Ta'ala tuh tutulian itu artinya kada mendengar. Nah, lalu pian berpikir, bujurkah aja ada yang menyambat Allah Ta'ala tuh tuli? Bujurkah kada? Nah, pian berpikir. Lalu pemikiran pian itu sampai kepada keputusan bahwa mustahil Allah bersifat tuli. Nah, itu disebut fungsi akal yang disebut di sini menafikan sebenarnya. Menafikan itu bahasa orang Bahari, maksudnya meniadakan sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, itu fungsi akal. Jadi akal kita ini digunakan harus berfungsi. Fungsinya tadi menetapkan sesuatu yang pasti ada di zat Allah Ta'ala. Misalnya pasti ada tuh apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Dan menafikan sesuatu yang mustahil ada di zat Allah Ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala tuh tuli, dinafikan, mustahil. Allah Ta'ala bisu, mustahil. Allah Ta'ala lemah, mustahil. Nah, yang bisa memutuskan itu ya akal. Yang dimaksud hukum akal ngarannya.
Sambung. Dengan tiada terhenti atas berulang-ulang. Maksud terhenti itu tidak berhubungan atas terulang-ulang seperti hukum adat. Nah, jadi hukum akal tadi kada ada hubungannya dengan hukum adat. Hukum adat tadi, nah inilah hukum adat tuh nah. Kita parut lapar, dibawa makan kanyang. Ya kalau isuk kena lapar pulang, makan kanyang pulang. Isuknya lapar, makan kanyang pulang. Setiap kita lapar, bila dibawa makan kanyang, itu disebut adat kebiasaan namanya. Hukum adat, lading, landap, tajam, tatakakan ka rumput, pagat rumput. Isuk tatakakan pulang, pagat pulang, rumput kebiasaan. Maka timbullah sebuah kalimat adat, tajamnya pisau memutus sesuatu. Nah, nasi manganyangi, minum banyu menghilangkan haus. Nah, itu seluruhnya secara adat. Nah, hukum adat ini kada ada hubungannya dengan hukum akal tadi. Pahamlah? Kada ada hubungannya. Kenapa disebut tidak ada hubungannya? Karena hukum adat itu sudah kehendak Tuhan yang kayak itu. Kada perlu kita pikirkan. Kalau hukum akal tuh kita disuruh memikirkan. Allah bersifat ada, apa dalilnya? Berpikir kita. Nah, kalau yang parutku lapar, ku bawa makan kanyang, kenapa yulih mati kanyang? Aduh, usah dipikirkan itu, suap-suap jenasinya kanyang aja parut. Itu bisa dipikirkan, itu maksudnya hukum adat. Pahamilah? Nah, itu maksud tiada terhenti itu tidak berhubungan atas berulang-ulangnya kejadian seperti hukum adi, hukum adat. Dan tiada terhenti atas tertaruh. Maksud tertaruh itu dibuat oleh yang menaruh, yaitu Allah. Yang menaruh itu maksudnya Allah. Nah, seperti hukum syar'i, hukum syariat. Nah, hukum akal pun kada ada hubungannya dengan hukum syariat. Hukum syariat kan ada 7. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, sah, batal. Nah, itu tuh sudah dijadikan Allah, dibuat sudah oleh Allah Ta'ala, disampaikan oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW. Kada ada hubungannya dengan akal. Kada boleh kita memikirkan, menghubung-hubungkan dengan akal, kada boleh. Apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala menjadi hukum, kenapa haram seluruhnya, kenapa wajib, itu perkara keimanan kita lawan Tuhan. Kada perlu dipikir-pikirkan. Nah, jadi hukum akal kada ada hubungannya dengan hukum syar'i, hukum syariat. Bermula tersimpan atau tersimpun hukum akli di dalam 3 perkara di bawah ini. Nah, dikit lagi lah. Yang di bawah tuh nah, ada wajib yang tulisannya taganal, ada mustahil, ada jaiz. Jadi hukum akal wilayahnya terbagi 3. Wilayah akal berpikir tuh nah, ada 3. Pertama, wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Yang ketiga, jaiz pada akal. Maksud pada tuh menurut. Wajib menurut akal, mustahil menurut akal, jaiz menurut akal. Nah, coba kita jelaskan satu-satu dulu lah. Wajib yaitu barang. Nah, barang itu maksudnya sifat. Nah, tulis di bawah barang itu sifat. Yaitu sifat yang tak dapat pada akal tiadanya. Nah, maksud wajib pada akal. Maksud wajib pada akal yaitu barang atau sifat yang tak dapat pada akal tiadanya. Nah, belum paham pian tuh? Karena kata-katanya kata-kata orang bahari. Nah, sekarang kita pindah ke bahasa kita. Maksud wajib pada akal adalah yaitu akal kita tidak menerima, menolak apabila sesuatu itu dikatakan kadada. Misal, Allah bersifat ilmu. Allah dalam sifat 20 bersifat ilmu. Nah, maka wajib Allah bersifat ilmu. Kata-katanya seperti itu. Wajib Allah bersifat 20. Wajib Allah bersifat wujud. Wajib Allah bersifat qidam. Terus sampai ke 20-nya. Contohnya misalnya Allah wajib bersifat ilmu. Nah, wajib di sini wajib pada akal. Nah, apa maksudnya? Kada mau kada
kada mau Allah Ta'ala kada bersifat ilmu. Itu maksud wajib di sini. Pahamlah dulu. Karena kata-kata wajib itu sering kita dengar kena belajar sifat 20. Allah tuh wajib bersifat wujud, wajib bersifat qidam, wajib bersifat baqa. Lalu pun berpikir, wajib yang mana ya? Wajib yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa itu kah? Nah, lain, itu wajib syar'i. Nah, wajib yang pembahasan sifat 20 di sini adalah wajib pada akal. Maksudnya kada mau kadada, pasti ada. Allah wajib bersifat ilmu, pasti Allah bersifat ilmu. Kada mau kadada, itu maksud wajib pada akal. Pahamlah dulu. Nah, yang kedua mustahil, yaitu barang atau sifat yang tak dapat pada akal adanya. Nah, bahasa kitanya pasti kadada. Bila mustahil pada akal maksudnya pasti kadada. Bahasa kitanya aja lah, diartikan tulis di situ di bawahnya, beri tanda panah. Kalau kan artinya di situ yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Lalu bingung pian? Nah, penentu ya. Barang yang tak dapat pada akal adanya. Maksudnya sifat yang pasti kadada. Sifat yang pasti kadada di zat Allah Ta'ala. Misal Allah Ta'ala mustahil bersifat jahil. Nah, berarti apa tuh? Pasti Allah kada bersifat jahil. Jadi jahil itu pasti kadada di zat Allah Ta'ala. Lemah, lemah itu mustahil bagi Allah. Maksud mustahil itu apa? Pasti kadada. Nah, kalaunya kuat bang, itu wajib bagi Allah. Maksudnya pasti ada. Kalaunya buta bang, buta, ada melihat picak, mustahil bagi Allah. Maksudnya pasti kadada. Kalau melihat bang, wajib bagi Allah. Maksudnya pasti ada. Pahamlah dulu. Nah, ini maksudnya wajib pada akal dan mustahil pada akal. Nah, yang ketiga, yang terakhir, jaiz pada akal. Yakni, yaitu, maksud yakni itu yaitu harus. Nah, harus ini pun bahasa orang Bahari. Bahasa Arabnya jaiz. Diartikan oleh orang Arab, oleh orang Bahari harus. Maksud harus di sini yaitu barang atau sifat yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Nah, masih sulit dipaham juga. Coba bahasa kitanya aja, tulis, sepian tulislah. Mungkin ada, mungkin kadada. Nah, itu maksud jaiz. Mungkin ada, mungkin kadada. Bisa ada, bisa kadada. Jaiz bagi Allah. Jadi kita sudah paham lah, kalau wajib bagi Allah pasti ada. Yang 20 wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman. Kalau mustahil bagi Allah pasti kadada. Lalawanan yang 20. Mustahil Allah bisu, tuli, kada melihat, kada tahu, kada berkuasa, kada berkehendak, kada kekal. Nah, sekarang kalau jaiz bagi Allah apa? Nah, jaiz bagi Allah itu maksudnya mungkin saja. Kalau nanti ada kalimatnya jaiz bagi Allah, nah maksudnya mungkin saja Allah Ta'ala menjadikan si hambanya yang naranya adul misalnya sugih, mungkin saja Allah menjadikan si adul tadi miskin, mungkin saja Allah menjadikan misalnya si anu itu sehat, mungkin saja si anu itu dijadikan Allah garing, mungkin. Nah, ini yang disebut jaiz, naran jaiz bagi Allah. Jadi hukum akal kalau berhubungan dengan sifat 20 tauhid terbagi 3. Pun ulangilah. Pertama, wajib bagi Allah. Yang kedua, mustahil bagi Allah. Yang ketiga, jaiz bagi Allah. Wajib bagi Allah maksudnya kada mau kadada, pasti ada yang 20 sifat itu. Mustahil bagi Allah maksudnya kada mau ada lalawanannya, kada mau ada. Mustahil Allah bersifat yang 20 lalawanannya tadi. Kada mau ada, tuli kada mau ada di zat Allah Ta'ala, bisu kada mau ada. Nah, tulis di bawahnya itulah keterangannya. Ulangi. Nah, arti wajib pasti ada di zat Allah Ta'ala, pasti ada. Arti mustahil pasti kadada,
Nah, sudah diringkas tuh. Arti jais mungkin ada, mungkin kada ada. Minum dulu. Bismillah. Pun ulangi. Karena ditanyakan oleh Ustaz Gejali lah. Ditanya kena. Bila kada paham, makanya habis acaranya kalau kada paham, bertakun ya, santai aja kita sambil berbahan bertakun situ. Wajib bagi Allah, maksudnya pasti ada sifat-sifat itu di zat Allah Ta'ala, yaitu 20 sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakaliman. Mustahil bagi Allah, maksudnya pasti kada ada, yaitu lalawanan yang 20, tuli, bisu, lemah, ada baka hendak, binasa. Jais mungkin ada, mungkin kada ada bagi Allah. Nah, apa maksudnya contohnya? Mungkin saja Allah Ta'ala menjadikan orang yang asalnya bodoh jadi alim, mungkin bagi Allah mungkin. Mungkin juga bagi Allah yang asalnya orang tadi alim jadi bodoh, mungkin juga. Karena itu sifatnya jais. Arti jais itu terserah Allah Ta'ala. Bisa dijadikan sidin, bisa tidak dijadikan sidin, bisa diadakan, bisa tidak diadakan, bisa digerakkan, bisa didiamkan. Mungkin, misal, mungkin saja mobil itu berjalan, mungkin saja tidak. Nah, seluruhnya itu mungkin. Kalaunya bagi Allah Ta'ala itu mungkin saja terjadi. Itu disebut jais namanya. Nah, jais ini nanti terbagi dua lah. Ada yang kada perlu kita berpikir, kita paham. Misalnya kayak ini, mungkin saja orang yang berobat itu sembuh dari sakitnya. Kada perlu berdalil, kita paham dia sudah. Karena memang obat itu untuk menyembuhkan. Pahamlah. Orang ini berobat, garing, penyakitnya parah, lalunya berobat, mungkin saja sembuh, mungkin saja disembuhkan Allah. Tapi mungkin juga tidak disembuhkan oleh Allah. Ah, itu jais namanya. Kada perlu berpikir, ini disebut jais daruri. Kada perlu berpikir. Nah, ada kita yang perlu berpikir, yang disebut jais nadhari. Mungkin saja lah Allah memasukkan seseorang yang ahli ibadah ke dalam neraka, mungkin saja. Nah, berpikir kita tuh, how, kenapa, why, ya kalau why, kenapa, maka ahli ibadah maka masuk neraka, mungkin saja. Lalu kita berpikir. Nah, jadi jais bagi Allah itu bagi dua. Ada yang perlu kita pikirkan, ada yang perlu berpikir. Orang itu rajin dan memang pintar, berbakti dengan gurunya, berbakti dengan orang tuanya. Mungkin saja inya kena berprestasi juara 1, wajar, kada perlu berpikir. Kada perlu berpikir. Tapi kena ada jais bagi Allah yang kita perlu berpikir. Nah, itu kena insyaallah pelajaran kaina lawas lagi nih tuh. Yang penting di sini paham dulu hukum akal. Jadi fungsi akal itu memaham sesuatu sehingga kita memastikan bahwa sesuatu itu memang ada atau tiada. Paham aja dulu lah. Nah, setengah jam lagi zuhur. Jadi karena waktunya ada sedikit, setengah jam. Habis ini kita stop dulu lah. Nah, ini kita dimutalahi di asrama masing-masing, dimutalahi. Kalau ada kada paham, saling bertanya, saling mudzakarah. Karena ilmu itu kalau kada dimudakarahi, kada dimutalahi, ilmu itu hilang. Kalau ingin ilmu itu berikit, dimutalahi, dimudakarahi, baca kembali. Oh, kayak ini kata dia. Penjelasannya kayak tadi lih. Nah kayak itu. Jangan kalau sudah belajar diandak kada dibuka lagi. Dibukanya kena wayah hari Minggu pulang jadi buka. Jadi seminggu sekali aja membukanya. Wayah di sini aja. Itu kada boleh nang kayak itu. Kalau kayak itu aja kada paham-paham kena. Jadi kena malam ini buka bacai lagi. Hukum akal tuh apa ya tadi lah aja. Mudzakarah dengan kawan-kawan. Ujur kawan kini. Bertakun dengan kawan, ternyata kada paham juga lawan kawan higa-higa, bertakun dengan ustadznya, maka ustadznya bisa menjelaskan.
Nah, maka setelah ini, setelah kita ditutup nanti, yang mana hendak batakun, para kijang lah, duduknya di situ. Nah, kan belum juhur lagi nih. Sengaja ulun bercepat sedikit. Jadi ada batakun, silahkan. Datangi aja lah, batakun. 3 mata kah? Berarti picak sebelah di batakun tuh. Kalau ulun beri kesempatan batakun sekarang, pina kako ya kalau. Jadi setelah habis acara aja nak batakun, silahkan para kija. Ini kurang lebih setengah jam lagi juhur, yalah. Ya ada. Setengah jam lagi lah. Nah, insyaallah pelajaran kita sambung kena di hari Minggu akan datang insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.